Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal PTK saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Ibu Mutiara Arlinsyah Putri Utami, MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Nur Aini, NIM saya 17190019 dari Program Studi Tadris Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan identifikasi masalah dari penelitian ini. Latar belakang dan identifikasi masalah ini saya dapatkan ketika magang 2 sebagai observasi awal peneliti. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah pembelajaran matematika oleh sebagian siswa dianggap sebagai pembelajaran yang sulit dan membosankan. Hal ini didukung dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa sebagian besar siswa masih mengatakan pembelajaran matematika itu sulit. Selain itu, hal ini didukung dari hasil wawancara saya ketika magang 2, di mana siswa mengatakan bahwa pembelajaran matematika di kelas membosankan dan juga sulit. Terdapat 2 masalah penting yang menjadi dasar anggapan bahwa matematika itu sulit dan membosankan. Yang pertama adalah minat siswa dalam belajar matematika yang rendah. Hal ini membuat siswa ketika pembelajaran matematika di kelas menjadi lebih pasif dan tidak aktif. Sehingga banyak siswa yang mengobrol dengan temannya di luar materi pembelajaran, ada juga yang melamun, tidak fokus, atau bahkan ada yang tidur. Untuk masalah yang kedua, yaitu pembelajaran matematika di kelas yang tidak menarik atau membosankan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya variasi metode pembelajaran yang digunakan oleh guru ketika pembelajaran. Di mana ketika di kelas didominasi oleh metode pembelajaran ceramah dari guru, sehingga siswa lebih pasif dalam kelas. Sehingga dari latar belakang dan identifikasi masalah tadi, saya sebagai peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa dengan metode Jigsaw Snowball Throwing dalam materi Sistem Persamaan Linier 2 Variabel. Metode pembelajaran Jigsaw Snowball Throwing adalah 2 kolaborasi metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran jigsaw dan metode pembelajaran snowball throwing. Keduanya sama-sama metode pembelajaran berbasis kooperatif atau kerjasama atau kelompok. Dari penelitian-penelitian sebelumnya menghasilkan bahwa metode jigsaw mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan untuk metode pembelajaran snowball throwing dapat meningkatkan keaktifan siswa. Sehingga untuk penelitian ini, peneliti akan mencoba mengkolaborasikan metode pembelajaran tersebut agar meningkatkan keaktifan belajar siswa sekaligus hasil belajar siswa. Selanjutnya mengenai setting penelitian. Agar terjadi kesinambungan dengan observasi awal peneliti, maka subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 10 jurusan Administrasi Perkantoran SMK Wali Songo Bululawang Kabupaten Malang. Dengan alamat sekolah Jalan Tugu Ireng nomor 11 RT RW 1303 Desa Kerbet Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Selanjutnya mengenai tujuan penelitian, di sini ada 2 tujuannya. Yang pertama, mengetahui keaktifan penggunaan metode jigsaw snowball throwing dalam meningkatkan keaktifan siswa SMK Wali Songo Bululawang Malang dalam pembelajaran matematika. Tujuan yang kedua yaitu
Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa SMK Wali Songo Bululawang Malang sebelum dan sesudah penggunaan metode jigsaw snowball throwing dalam materi sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa metode pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, metode pembelajaran snowball throwing dapat meningkatkan keaktifan siswa. Sehingga dalam metode pembelajaran dua kolaborasi tadi, peneliti memiliki dugaan sementara yaitu ada peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas 10 jurusan Administrasi Perkantoran SMK Wali Songo Bululawang Malang dengan penggunaan metode pembelajaran jigsaw snowball throwing pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Untuk prosedur penelitian, saya menggunakan model PTK yang dikembangkan oleh Kemis dan MC Taggart, di mana ada 4 tahap utama. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Di sini menyiapkan RPP dan menyiapkan instrumen untuk pengambilan data. Yang kedua adalah tahap tindakan. Akan diterapkan metode pembelajaran jigsaw snowball throwing sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Tahap yang ketiga yaitu tahap observasi, di mana observasi ini akan dilakukan dengan kolaborasi guru dan siswa. Yang diobservasi adalah keaktifan siswa dan hasil belajar siswa ketika penerapan metode pembelajaran jigsaw snowball throwing. Tahap keempat yaitu tahap refleksi, di mana dari hasil observasi tadi akan direfleksi apakah ada kekurangan dan kesalahan, sehingga akan direncanakan lagi perencanaan yang lebih baik kembali. Untuk penelitian ini minimal ada 2 siklus. Untuk teknik pengumpulan data ada 5 teknik. Yang pertama yaitu tes, di mana berupa soal yang akan diujikan di setiap akhir siklus untuk mengetahui hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu teknik observasi. Observasi ini dilakukan dengan cara kolaborasi dengan guru dan siswa. Guru akan melakukan observasi dengan lembar observasi penilaian guru, sedangkan siswa melakukan observasi dengan lembar penilaian teman dan lembar refleksi diri. Teknik ketiga yaitu wawancara yang dilakukan dengan mewawancarai siswa dan guru. Teknik keempat yaitu catatan lapangan dan catatan harian. Teknik kelima yaitu dokumentasi berupa foto, rekaman suara, dan lain sebagainya sebagai pendukung dari teknik-teknik sebelumnya. Selanjutnya, mengenai indikator kerja ada 2. Yang pertama, indikator keberhasilan keaktifan belajar siswa. Yang kedua, indikator keberhasilan hasil belajar siswa. Mengenai indikator keberhasilan keaktifan belajar siswa, ada 4 indikator. Yang pertama, siswa mengerjakan tugas yang telah diberikan guru. Yang kedua, siswa mempelajari topik materi yang didapat dan mencoba menyelesaikan permasalahan dalam soal. Yang ketiga, siswa menjelaskan topik materi yang didapatkan kepada siswa lainnya. Dan yang keempat, siswa aktif dalam diskusi dalam kelas seperti berpendapat, menambah pendapat, menyanggah, dan lain sebagainya. Dikatakan berhasil jika keaktifan siswa dalam pembelajaran telah mencapai minimal 80%. Sedangkan untuk indikator keberhasilan hasil belajar siswa ada 2. Yang pertama, nilai hasil belajar siswa rata-rata kelas minimal 75. Sedangkan untuk indikator kedua, sebanyak 70% siswa dalam kelas harus mendapatkan nilai minimal 75 atau di atas 75. 75 di sini adalah KKM sekolah dari SMK Wali Songo Bululawang Kabupaten Malang. Selanjutnya mengenai teknik analisis data, di sini saya akan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Sehingga nantinya akan ada perhitungan-perhitungan statistik seperti rata-rata. Untuk analisis keaktifan siswa akan dihitung persentase keaktifan belajar siswa atau BK dengan rumus PK sama dengan C per M dikali 100%. Dengan keterangan C sebagai nilai yang dicapai siswa
dan M adalah nilai maksimal penilaian. Dengan kategori penilaian, jika PK dari 86 sampai 100 dikatakan sangat aktif, dapat dilihat di tabel, dan jika PK di bawah 50%, maka dikatakan siswa sangat kurang aktif. Selanjutnya, untuk analisis hasil belajar siswa, ada dua perhitungan. Yang pertama, perhitungan untuk mencari rata-rata hasil belajar siswa. Yang kedua, perhitungan untuk mencari persentase hasil belajar siswa. Untuk menghitung rata-rata hasil belajar siswa adalah RHB sama dengan NHB dibagi N, di mana NHB adalah jumlah nilai hasil belajar siswa di kelas dibagi N, yaitu jumlah siswa di kelas. Untuk persentase, rumusnya PHB sama dengan T per N dikali 100%, di mana T adalah jumlah siswa yang mendapatkan nilai tepat KKM atau di atas KKM. Sedangkan N adalah jumlah siswa dalam satu kelas. Sekian presentasi kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.